semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan basis data yang telah kami buat dan gunakan pada sistem informasi dan portal pasien sehat Sentosa Hospital. Nah, database merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah sistem informasi karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, dengan adanya database, setiap proses dalam aplikasi mulai dari input data, pengolahan, hingga pengajian informasi dapat berjalan dengan baik, terstruktur, dan efisien. Dalam perancangan sistem ini kami menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. MySQL dipilih karena bersifat open source, mudah digunakan, serta memiliki performa yang cukup baik untuk mengelola data dalam jumlah besar. Basis data yang kami rancang bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam sistem rumah sakit, khususnya pada portal pasien. Nah, pada database yang kami buat terdapat 7 tabel. Yang pertama itu pasien pendaftaran, yang kedua rawat inap, yang ketiga ruangan, yang keempat tabel occupancy, yang kelima tabel rooms, yang keenam tabel transaction, dan yang ketujuh user. Baik, di sini saya akan membuat database rumah sakit dengan judul database sehat Sentosa. Nah, di sini ada terdapat 7 tabel, yaitu yang pertama ada tabel pendaftaran, pasien pendaftaran, yang kedua ada rawat inap, yang ketiga ruangan, dan yang keempat tabel occupancy, yang kelima tabel rooms, yang keenam transaction, yang ketujuh ada user. Nah, pada tabel pendaftaran, pasien pendaftaran ada struktur. Yang pertama itu ada ID pendaftaran sebagai primary, yang kedua ada nama, yang ketiga ada NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status nikah, alamat, kecamatan, kota, pos, HP, email, tanggung jawab nama, dan tanggung jawab hubungan. Nah, dalam tabel ini terdapat data-data pasien. Semua data-data pasien akan diinput dengan struktur ini. Yang kedua ada tabel rawat inap dengan struktur. Yang pertama ada nomor daftar sebagai primary key, yang kedua ada nomor rekam medis, yang ketiga ada tanggal masuk, yang keempat ada nomor kamar, yang kelima ada dokter penanggung jawab, yang keenam ada diagnosa, dan yang ketujuh ada status. Selanjutnya ada tabel ruangan. Nah, yang dimana tabel ruangan ini berstruktur, yang pertama ada kode kamar sebagai primary key, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada kelas, yang keempat ada lantai, yang kelima ada harga, dan yang keenam ada status. Nah, selanjutnya ada tabel occupancy dengan struktur ID sebagai primary key, yang kedua room ID, yang ketiga nama pasien, yang keempat spesialisasi medis, yang keenam ada status hunian, yang kelima ada status hunian, yang keenam ada tanggal masuk, dan yang ketujuh ada tanggal keluar. Selanjutnya ada tabel room dengan struktur ID sebagai primary key. Di sini ada gedung lantai dan juga ada kelas, total tempat tidur dengan tipe integer. Yang kelima ada grid add, dan yang kelima ada grid add. Nah, selanjutnya ada tabel transaction dengan struktur. Yang pertama itu ada ID sebagai primary key, yang kedua ada occupancy, yang ketiga ada sumber penerimaan, yang keempat ada layanan departemen, yang kelima ada jumlah pendapatan, yang keenam ada jumlah biaya, dan yang ketujuh ada tanggal transaksi. Selanjutnya ada tabel user. Nah, tabel user strukturnya
yaitu ada ID user sebagai beneficiary, ada nama, ada role, ada status, itu semua tabel-tabel dari database yang kita untuk membuat spreadsheet tabel user atau tabel akses autentikasi yang berisi data pengguna sistem seperti admin, kasir, perawat, atau staf pendaftaran. Nah, secara disensis dalam fungsi tabel ini murni untuk autentikasi atau login dan otorisasi. Nah, sistem ini mencatat siapa yang bisa masuk ke dalam aplikasi. Dalam perancangan basis data, entitas otorisasi pengguna seringkali sengaja dipisahkan secara struktural dari tabel transaksi operasional jika logikanya tidak membutuhkan pelacakan langsung di tingkat basis data. Nah, catatannya itu jika sistem ingin mencatat siapa staf yang menginput data, misalnya siapa perawat yang mencatat pendaftaran atau transaksi, biasanya akan ditambahkan kolom user ID di tabel pasien pendaftaran atau tabel transaction. Nah, namun pada rancangan RT ini, audit sejak pengguna tersebut ditangani tingkat aplikasi atau application level, atau memang tidak dimasukkan dalam lingkup relasi data utama. Nah, selanjutnya itu tabel ruangan atau tabel redundan terpisah. Jika diperhatikan, pada perancangan ini terdapat dua tabel yang menyimpan informasi kamar atau ruangan. Nah, yaitu tabel rooms yang memiliki relasi ke tabel occupation atau ruangan. Nah, alasan mengapa tabel ruangan berdiri sendiri biasanya disebabkan oleh salah satu kondisi berikut, seperti tabel ruangan kemungkinan merupakan tabel lama atau master katalog harga yang belum dibersihkan atau diintegrasikan saat modul hunian. Nah, tabel ruangan hanya digunakan sebagai master lookup pasif, misalnya untuk referensi, daftar harga, atau kategori subkelas. Nah, yang dibaca oleh aplikasi secara langsung tanpa perlu pengikatan integritas version key di level database. Perbedaan struktur kolom, tabel rooms terhubung ke alur hunian menggunakan kolom ID atau integer, sedangkan tabel ruangan menggunakan kode kamar atau fajar. Kerancuan struktur ini membuat tabel ruangan terpisah dari alur transaksi utama, tabel rooms ke tabel occupants ke tabel transaction. Baik, jadi kesimpulannya, keberadaan primary key pada suatu tabel hanya menjamin bahwa setiap baris data di dalam tabel tersebut unik, tetapi tidak mewajibkan tabel tersebut harus terhubung ke tabel lain jika tidak ada hubungan origin key yang didefinisikan secara konseptual maupun teknis. Baik, terima kasih. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih.